Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah ya ma'at. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, alhamdulillah kita bergabung kembali di sesi kedua kelas daring Bentala yang pertama. Di sesi pertama kemarin itu kita sudah membahas pemikiran Prof. Alatas tentang masalah dalaman umat Islam. Pemateri kita, Ustadz Dr. Syamsuddin Arif, juga memperkenalkan terlebih dahulu siapa sosok Syekh Thaqib Alatas, capaian-capaian intelektual, karya-karya kesarjanaan, dan juga relasinya dengan dunia pemikiran Islam pada umumnya. Kemudian beliau sudah membahas pada kita dengan merujuk pada karya seminal Prof. Alatas, yakni Risalah untuk kaum muslimin, analisis Prof. Alatas terkait kemunduran umat Islam. Berbeda dari banyak pemikir muslim di semenjak akhir abad 19 sampai di pertengahan abad 20, analisis Prof. Alatas menekankan pada persoalan keilmuan di kalangan umat Islam. Kalau kita pernah membaca uraian dari Profesor Wan Muhammad Nurwan Daud, murid terbaik Prof. Alatas, sumbangan beliau memang bisa dirumuskan ke dalam 3 butir. Yang pertama, analisis bahwa persoalan umat Islam hari ini adalah persoalan keilmuan. Yang kedua, ilmu itu tidak netral, melainkan terkandung di dalamnya pemikiran-pemikiran filosofis tertentu yang mengkonstruksi realitas. Dalam hal ini, dalam hal modernisme, yang dimaksud tafsiran filosofis tentu adalah tafsiran sekular yang berkembang dari sejarah pemikiran Barat, filsafat Barat modern dan pasca modern. Sedangkan sumbangan yang ketiga adalah Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang pemikiran Prof. Alatas tentang persoalan eksternal dari umat Islam. Kemarin sebenarnya sudah sempat disinggung oleh Ustadz Syams dan kita akan perdalamnya lagi pagi ini. Oh ya, kemarin kata teman-teman di yayasan, ternyata suara saya tidak terdengar. Jadi kemarin itu saya menjelaskan apa itu Yayasan Bentala Tamadun Nusantara, kemudian alasan kami mengadakan kuliah daring ini. Sebenarnya kuliah daring ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Kita mungkin akan semakin lebih nyaman kalau berkuliah langsung, bertatap muka langsung begitu. Tapi memang ada wabah yang tak bisa kita hindari sampai sekarang, jadi kita memanfaatkan teknologi daring ini. Tapi apapun mediumnya, baik aplikasi untuk kuliah daring ataupun tatap muka langsung, ataupun melalui media-media lain, media tercetak dan sebagainya, kami berkomitmen untuk mendalami, mempelajari terus-menerus, dan juga mengembangkan pemikiran Prof. Syekh Muhammad Thaqib Alatas di Pesantren Mahasiswa Bentala Insan Adabi, salah satu bidang dari yayasan kami. Itu alhamdulillah sekarang ini sudah memasuki bulan keempat kami mengkaji buku beliau, Tinjauan Ringkas Berilmu dan Pandangan Alam. Kami baca kalimat demi kalimat, analisis, membandingkan dengan teks-teks lain dari pemikir lain, baik pemikir Islam maupun pemikir Barat, dan seterusnya. Itu alhamdulillah berjalan dengan dinamis. Walaupun lagi-lagi sekarang harus berpindah ruangnya ke WhatsApp karena ada wabah ini. Semoga wabah cepat berlalu dan kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dibandingkan hari ini maupun dibandingkan kehidupan kita sebelum wabah ini. Baik, itu saja mungkin pengantar dari saya.
Saya kembalikan kepada saudara moderator atau saudara host, yakni Fardan di Bentala. Semoga mungkin Ustaz Syam sudah bergabung juga dengan kita. Terima kasih, selamat menikmati sajian dari kami, paparan ilmiah dari Ustaz Syam. Semoga memberikan pencerahan bagi kita di pagi hari ini, di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Kitabul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pertama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan pagi hari ini di hari ke-10 Ramadan. Kita bisa bersama-sama kembali bertemu meskipun melalui dunia maya, tetapi semoga ini tetap menjadi forum yang diberkahi. Yang kedua, salat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkat perjuangan beliau lah, berkat dakwah beliau lah, sampai sekarang kita masih bisa merasakan dahsyat Islam. Baik, peserta kuliah daring Bentala pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke materi, sembari kita menanti Ustadz Syam untuk bersiap-siap, mungkin ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Pertama, seperti biasa untuk teman-teman sekalian diharapkan mematikan fitur videonya ketika memasuki ruangan ini agar tidak memecah fokus dari peserta yang lain. Kemudian selanjutnya untuk sesi tanya jawab nanti akan ada dua metode. Metode pertama adalah melalui chat seperti kemarin dan juga metode kedua adalah melalui fitur raise hand yang terdapat di Zoom. Sedikit tambahan catatan bagi peserta sekalian yang menanyakan melalui chat. Untuk pertanyaan melalui chat diharapkan dikirim dalam satu pesan. Jadi kalau bisa tidak putus-putus karena agar mudah terdeteksi oleh host. Kemudian pertanyaan yang sudah dikirim sebelumnya tidak perlu dikirim lagi. Dan kemudian yang ketiga, untuk pertanyaan yang diprioritaskan untuk dijawab adalah pertanyaan yang berhubungan dengan tema saat ini. Maka hari ini kita insya Allah akan membahas mengenai persoalan eksternal umat Islam. Maka insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tema tersebut. Adapun jika nanti masih ada waktu, maka pertanyaan-pertanyaan lain bisa dijawab seperti itu. Ya nampaknya masih belum terhubung, Ustaz Syam. Sembari menunggu.
ada beberapa pengumuman dari kami Yayasan Bentala Tamadun Nusantara. Di bulan Ramadan ini, kami dari Yayasan Bentala Tamadun Nusantara dalam beberapa kesempatan mengadakan ngabuburit Bentala yang insya Allah diadakan menjelang buka puasa. Untuk informasi hariannya bisa dipantau di akun kami di Instagram Bentala Tamadun Nusantara maupun di Facebook Yayasan Bentala Tamadun Nusantara. Selain itu, saat ini kami juga sedang membuka pre-order gelombang kedua dari buku Tasawuf dan Tragedi karya Saudara Ismail Al-Alam. Pre-order gelombang kedua ini berlangsung mulai tanggal 1 Mei hingga 4 Mei dengan harganya harga buku belum termasuk ongkir sebesar Rp55.000. Untuk pemesanan bisa menghubungi admin dari Yayasan Bentala Tamadun Nusantara yang ada di grup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustadz Syamsuddin Arif setelah bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Ustadz? Suara saya masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara belum kedengeran. Cek. Suara Mas Fardan belum kedengeran ya. Cek, Ustadz. Suara saya bagaimana? Jelas? Jelas, Ustadz. Jelas. Masuk. Oke. Suara saya masuk, Ustadz? Suara Mas Fardan saya nggak dengar sama sekali. Oh, ini nih masih mute nih Mas Fardan nih. Ya. Cek. Coba ini apa? Tapi suara saya jelas, sudah. Jelas. Tapi saya nggak bisa dengar suara Mas Fardan. Ya dibuka lah. Ya, bismillah. Karena Ustadz Syam sudah bersama dengan kita semua, kita langsung saja bahas bersama-sama. Oke, ya, sudah jelas. Sudah, ya. Ya, setelah kemarin kita membahas mengenai persoalan internal yang terjadi di umat Islam, kali ini insya Allah
kita akan membahas mengenai persoalan eksternal yang dihadapi oleh umat Islam menurut perspektif Profesor Muhammad Syed Naqib Alatas. Langsung saja kepada Ustadz Syamsuddin Arif, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikit tawwab al-azizil wahhab. Wassalatu wassalam ala sayyidi ulil albab habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wal ashab wa kullu man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ab. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina min khazain rahmatik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, ya, ibu-ibu juga, ikhwan akhwat sekalian, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai pemikiran Profesor Alatas tentang persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Kemarin kita sudah membahas masalah-masalah dalaman, ya, problem-problem internal yang dihadapi umat Islam, yaitu yang beliau kemukakan, beliau garis bawah itu ada 3. Dan kita juga sudah singgung sebenarnya problem eksternal yang pada hari ini akan coba kita uraikan dengan lebih detail, ya, lebih terperinci, yaitu konfrontasi dengan Barat dalam ranah agama, militer, keilmuan maupun kebudayaan. Sebenarnya kalau secara umum, ya, sebelum kita menukik problem-problem yang dihadapi umat Islam yang berasal dari luar itu cukup banyak. Kalau kita melihat, misalnya yang pertama itu adalah problem agama. Jadi ini bagaimana umat Islam sebagai umat yang sudah memeluk agama itu dibombardir dengan berbagai macam modus proselitisasi. Ya, ini proselytization, ini bahasa Inggris, kalau bahasa kita ya ini kristenisasi dan pemurtadan. Makanya yang misalnya Pak Nasir kan mengatakan masalah yang dihadapi umat Islam itu 3 kalau menurut Pak Nasir. Yang pertama itu kristenisasi, yang kedua itu sekularisasi, atau kalau nggak mau pakai pakai isme, ya. Jadi sekularisme, terus dan yang ketiga itu adalah nativisme. Jadi beberapa nasib 3. Nah, kalau kita lihat memang ini kristenisasi itu adalah orang-orang Kristen menyebutnya misi, ya, misi. Pada zaman Belanda itu disebut sending, tulisannya pakai Z tapi bacanya pakai S, ya. Sending, itu dari, ya, kalau bahasa Inggris kita ngerti, ya, send artinya mengirim. Ya, kalau bahasa Arab itu ba'ath, ya, makanya, atau bi'athah, utusan, pengutusan. Jadi itu misalnya misionaris Katolik itu yang
diutus ke Cina untuk menyebarkan agama Kristen di kalangan orang Cina. Itu adalah orang-orang Jesuit. Nah, kemudian ya kalau di Indonesia itu nggak usah disebut namanya lah ya, cari aja yang di belakang namanya itu ada SJ, itu Societatis Jesu, ya. Itu afiliasi kepada ini ya, kelompok misionaris yang sangat agresif, sangat aktif. Nah, jadi umat Islam artinya walaupun mereka sudah beragama itu menjadi sasaran pemurtadan, sasaran kristenisasi misi Kristen. Kemudian umat Islam juga sebenarnya diserang juga melalui berbagai macam pemahaman tentang agama. Nah, jadi kalau tidak langsung misalnya disuruh ganti agama, umat Islam itu diperkenalkan dan dijajakan lah ini ya, disuruh makan. Apa itu Transcendental Unity of Religions? Nah, Prof. Alatas dalam buku Prolegomena itu di Mukaddimah, beliau mengkritik ini Transcendental Unity of Religion seperti digagas oleh Fritjof Schuon, kemudian René Guénon, terus ya kalau di kalangan yang orang Islam itu Said Hussein Nasr. Terus pluralisme agama, religious pluralism. Nah, ini juga sebenarnya tantangan juga. Dan ada yang terbaru itu buku Hussein Nasr itu yang sedang juga ditulis ininya bantahan oleh Profesor Alatas. Sekarang ini saya dengar beliau masih menggarap itu. Yang paling kasat mata tentu saja adalah ancaman militer ya, ancaman dan serangan militer. Ancaman kalau belum terjadi, dan yang sudah terjadi ya itulah ya, orang-orang Portugis datang ke Malaka, orang-orang Belanda itu perang di Aceh, perang di Jawa, yang kita menyebutnya perang di Ponorogo, perang di Sumatera Barat, ya di mana-mana di Maluku. Kemudian ya kita ketahui lah juga itu bukan hanya orang Belanda, orang Inggris ya, itu menghancurkan kerajaan Islam terakhir di India. Kemudian orang-orang Perancis di Afrika Utara, orang-orang Itali itu kita tahu ya perang lawan Umar Mukhtar, Sidi Umar Mukhtar rahimahullah. Jadi memang dan itu dulu. Nah kalau sekarang ya sekarang masih. Kita lihatlah ya di Israel, itu di Palestina sebenarnya setiap hari. Kemudian tantangan intelektual ini adalah tantangan pemikiran. Intelektual maksud di sini adalah akal, tantangan pemikiran. Nah, itu berupa sekularisme, positivisme, sofisme, dan macam-macam isme. Kemudian tantangan politik ya, tantangan kenegaraan, tantangan bernegara. Nah ini bagaimana kita seharusnya hidup secara kolektif bersama orang lain dalam jumlah besar, sistem seperti apa yang harus kita anut. Nah, misalnya ini kan kita hidup di tanah air Indonesia. Nah, tanah air Indonesia ini ada banyak hasil buminya, ada minyak, ada gas, ada macam-macam sumber daya alam, hutan, dan sebagainya. Terus bagaimana itu harus dikelola? Nah, itu adalah milik bersama. Lalu kalau itu milik bersama, bagaimana mengelolanya? Nah, mengelolanya harus ada pemerintah. Pemerintahnya bagaimana dipilih? Itu melalui demokrasi. Nah, terus sekarang demokrasi inilah yang sebenarnya Prof. Alatas bilang itu menghasilkan false leaders, ya, pemimpin-pemimpin gadungan. Kemudian konsep human rights. Tapi kita sekarang umat Islam ya terpaksa atau dipaksa untuk menelan dan mengamalkan ini demokrasi, kemudian konsep hak asasi manusia, egalitarianisme, kemudian liberalisme, tidak hanya liberalisme dalam politik, liberalisme dalam ekonomi, liberalisme kemudian dalam agama juga bahkan didorong ya, makanya muncul Islam liberal. Nah, kemudian juga tantangan dari luar ini juga sebenarnya sistem ekonomi, artinya sistem ekonomi yang sekarang ini dijalani, dipakai
dan nggak tahu lah diterima atau dipaksakan kepada umat Islam, itu adalah bukan sistem yang berasal dari dan sesuai dengan ajaran Islam. Kan itu sebenarnya kita tahu bersama, makanya tidak habis-habis itu, tidak akan pernah berhenti apa yang dikatakan oleh Profesor Alatas sebagai konfrontasi permanen. Dan sebenarnya di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan di banyak tempat. Ini misalnya di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Orang-orang ahlul kitab yang ingin memurtadkan kalian, ingin mengembalikan umat Islam. Maksudnya mengembalikan mana? Mengembalikan kepada kekafiran. Jadi orang Islam kalau bisa keluar dari Islam. Nah, keluar dari Islam itu bukan seperti keluar dari rumah. Keluar dari Islam itu bagaimana? Nah itu meninggalkan wilayah syariah, meninggalkan akidah Islam. Dan ya itulah ya, menempatkan Islam di pojokan, ya, di sudut ruang kehidupannya. Di surah Al-Baqarah ayat 217, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Dan mereka akan senantiasa memerangi. La yazaluna itu artinya tidak pernah berhenti, tidak pernah lenyap, maksudnya akan selalu ada upaya-upaya untuk memerangi orang Islam. Tujuannya apa? Hatta yaruddukum 'an dinikum, untuk memurtadkan orang Islam. Ini stata'u, sedapat mungkin. Kemudian ini di surah Al-Baqarah juga ayat nomor ayatnya saya lupa, tapi ayat ini sangat terkenal ya, sangat masyhur. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah redo. They will never be happy hatta tattabi'a millatahum, until and unless you follow them, you follow their religion, you follow their footsteps. Di surat Ali Imran ayat 69 Allah berfirman, waddat ta'ifatun min ahlil kitab law yudillunakum. Jadi yang di atas ini kan kalau bisa memurtadkan. Nah, tapi kalau tidak memurtadkan pun yudillunakum, menyesatkan kalian. Jadi kita kalau bisa disesatkan tuh maksudnya kita dibelokkan. Misalnya kalau kita misalnya mau ke Bandung, tahu-tahu nyasar ke Cilacap. Nah, itu dibelokkan, disesatkan. Saya punya teman, dia pernah bawa mobil ke Bali, sampai udah nyebrang ya, udah nyebrang laut dari Pulau Jawa masuk ke Pulau Bali, itu sudah hari sudah gelap, sudah maghrib. Jadi dia pasanglah itu GPS, mau nyari hotel, belok kanan belok kiri, belok kanan belok kiri. Pas dia bilang Anda sudah sampai di destinasi Anda, itu gelap. Di tegas lihat lagi itu kuburan. Nah itu disesatkan. Nggak tahu lah siapa yang menyesatkan di situ ya. Akhirnya baru dia set lagi cari masjid. Nah baru benar ketemu. Di surat An-Nisa ayat 89 Allah berfirman, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan. Tujuannya memang ya supaya seperti pepatah Jawa itu, mati siji mati kabeh. Kalau ini kafir siji kafir kabeh. Nah, kalau bisa kita semua kafir, maksudnya ayo kita kafir bareng-bareng. Profesor Alatas dalam buku nih Islam dan Sekularisme, ya, saya punya ini edisi yang pertama, ini saya beli tahun 92 tanggal 17 Oktober. Nah, ini edisi ya. Ini sebenarnya saya katakan kemarin diterbitkan oleh Yayasan Belia Islam Malaysia, ABIM. Nah, itu adalah HMI-nya. Ya, halaman 98 dan 99
beliau mengatakan dengan tegas, menulis di situ, the confrontation between Western culture and Islam from the historical and religious and military levels has now moved on to the intellectual level. And we must realize then that this confrontation is by nature a historically permanent one. Bahwasannya pertentangan, kalau orang Malaysia bilang pertembungan. Kon itu artinya sama-sama, front artinya di depan. Maksudnya sama-sama berhadapan. Nah, berhadapan itu kayak orang mau berantem lah ya. Oh, artinya ini pertentangan ya. Antara kebudayaan, peradaban Barat dan Islam. Nah, itu telah beranjak, telah berpindah, telah maju dari apa? Dari level historis, dari ranah sejarah dan agama dan militer, sekarang sudah masuk ke ranah pemikiran. Jadi beliau mengatakan konfrontasi antara Islam dan Barat itu terjadi tidak hanya dalam sejarah, dalam ranah agama, kemudian kontak bersenjata, tetapi juga dalam pertentangan pemikiran. Artinya apa? Pemikiran orang Barat akan senantiasa dan akan selalu bercanggah, tidak cocok dengan pemikiran Islam. Dan begitu pula, artinya orang Barat tidak akan pernah memang bisa menerima ajaran Islam. Dan orang Islam itu juga tidak akan pernah bisa, kalau orang Islam yang beneran, yang paham Islam, tidak akan mungkin menerima konsep-konsep Barat. Dan itu harus kita sadari bahwa ini adalah konflik, konfrontasi yang permanen, yang akan selalu ada. Artinya kita boleh mati, kemudian anak-anak kita ya akan bertembung lagi. Kalau anak-anak kita itu mengerti Islam. Tapi kalau misalnya orang ada yang bilang, oh tidak ada masalah, Barat itu nggak ada masalah. Itu berarti ada dua masalah. If someone say there is no confrontation, then there must be something wrong. Either something wrong with his Islam or something wrong with the West. Maksudnya, the West has become Islamic or Islam has become westernized. Konfrontasi dan konflik antara Islam dan Barat ini kita lihat sebenarnya ya sudah terjadi sejak awal ya. Nah, kalau Islam itu kita tarik jauh sampai ke zaman Nabi Adam, tentu saja itu adalah konflik antara tauhid dan syirik. Nah, makanya para nabi semua mengajarkan anta'budu ilahan wahidan. Gitu. Dan kita tahu memang bangsa-bangsa zaman dahulu itu lebih cenderung kepada politeisme daripada monoteisme. Nah, makanya kan ya di Romawi kuno, di India itu semua menganut politeisme. Kemudian sejak Islam berkembang dan dakwah Islam itu sampai ke berbagai negara, ke Spanyol, ke Persia, ke India, sampai ke Nusantara, nah itu selalu ada pertembungan ini. Pertemuan dan pertentangan antara misi dakwah Islam dengan misi dakwah atau tadi ya proselitisasi Kristen. Ya itu terjadi, makanya kan di Indonesia akhirnya terbitlah SKB 3 Menteri itu ya, surat keputusan bersama 3 Menteri bahwa penyebaran agama tidak boleh dilakukan terhadap atau di kalangan orang yang sudah beragama. Walaupun ya ternyata SKB itu sering kali diabaikan atau dilanggar. Kemudian secara militer kita ketahui perang salib, kemudian ya perang zaman penjajahan gitu ya, dari Teku Umar, kemudian Imam Bonjol, kemudian Syekh Yusuf di Banten, kemudian Sultan Hasanuddin, kemudian ya,
di Indonesia dan di berbagai wilayah dunia Islam. Dan itu juga kita katakan sampai sekarang sebenarnya masih terjadi di Afghanistan, Irak itu menjadi arena permainan orang-orang Barat. Kemudian secara intelektual di ranah keilmuan itu kita ketahui sarjana-sarjana Barat yang disebut sebagai orientalis, walaupun sekarang ini banyak yang tidak mau disebut orientalis, itu berusaha menawarkan pemahaman baru, penafsiran baru terhadap Islam, terhadap sejarah Islam, terhadap Al-Quran, bahkan terhadap teologi Islam, dan terhadap pokoknya hampir semua aspek historis maupun doktrinal Islam itu dikaji oleh para orientalis. Dan tentu saja masalah berikutnya, itu artinya artinya sekarang ini yang mempelajari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis-hadis, mempelajari tafsir, itu bukan hanya orang-orang di Al-Azhar, bukan hanya dosen-dosen UIN, tetapi adalah orientalis itu mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab-kitab para ulama. Nah, sehingga ini nanti ke depan itu akan semakin seru. Anak-anak kita itu akhirnya semakin dibingungkan oleh banjirnya itu karya-karya dan pemahaman-pemahaman, penafsiran-penafsiran dari orang-orang Barat yang bukan Islam terhadap berbagai aspek ajaran Islam. Nah, bagi yang di luar Islamic Studies, masalahnya adalah sekularilisasi ilmu. Oleh karena itu, Prof. Alatas menawarkan solusi itu adalah Islamisasi. Ya, tentu saja kalau ke depan ya perang itu sudah tidak pakai pedang lagi, sudah tidak pakai kuda lagi. Nah, ada apa sebenarnya dengan Barat? Apa yang dimaksud dengan Barat oleh Profesor Alatas dalam statement tadi ya, the West. Nah, Profesor Alatas mengatakan dalam buku Peri Ilmu, yang beliau maksud dengan Barat itu bukanlah wilayah geografis. Jadi Barat di sini bukan mata angin, bukan suatu tempat atau bangsa tertentu saja. Tetapi yang dimaksud dengan Barat adalah worldview, pandangan alam, yakni renungan akal pikiran mengenai hakikat semesta yang tumbuh berkembang selama lebih dari 2000 tahun. Jadi umurnya Barat itu 2000 tahunan. Yang merupakan katanya adonan tradisi Yahudi Kristen dengan tradisi Yunani Romawi kuno, bercampur dengan unsur-unsur budaya bangsa Celtic, Gaul, itu yang wilayah Prancis dan sekitarnya, kemudian Teuton, dan Slav yang mendiami benua Eropa. Maka Barat itu sebenarnya bukan hanya di Eropa. Jadi Amerika itu Barat. Amerika itu kalau kita lihat sebenarnya dia ada di sebelah timur dari Jepang kan, tapi Amerika itu Barat. Australia itu ada di selatan. Tapi Australia itu kita sebut Barat juga, itu termasuk Barat. Kenapa? Karena dia mewarisi dan mengamalkan, melanjutkan, mengikuti tradisi Yahudi Kristen dan tradisi Yunani Romawi kuno. Begitu juga orang Indonesia yang disebut Londo Ireng. Gitu ya. Londo Ireng itu banyak. Jadi kalau kita merayakan Valentine, kita merayakan misalnya Christmas pakai Santa Claus dan sebagainya, ya itu kita Barat. Walaupun kita tidak berada di Paris, walaupun kita tidak di Roma, tidak di London. Jadi Barat itu akhirnya apa? Barat itu ada di dalam pikiran kita. Maka kalau Barat itu ada di dalam diri kita, nah itulah musuh kita sebenarnya. Itulah yang memusuhi Islam.
Nah, kalau Islam itu ada di dalam diri kita, nah berarti terjadilah di situ internal clash. Ada yang menuduh atau ini sebenarnya karena jahil ya, mengolok-olok dan sebagainya, menganggap mungkin Prof. Alatas itu berlebihan atau paranoid dan sebagainya. Bukan. Nah, yang bicara soal pertentangan, soal konfrontasi Islam dan Barat itu bukan tukang soto, tukang bakso, bukan. Nah, bukan juga anggota DPR, bukan. Yang bicara itu adalah ini guru besar, misalnya Bernard Lewis. Beliau profesor di Princeton. Princeton itu di mana? Jelas bukan di ujung kulon ya, Princeton itu. Islam and the West. Bernard Lewis nulis buku Islam and the West, Islam dan Barat. Coba kalau kita pikir, Islam itu agama. Nah, West itu mata angin. Kok Islam and the West? Harusnya kan misalnya the East and the West, itu baru bisa. Nah, atau Islam and Christianity. Kenapa Islam and the West? Nah, itu dia. Jadi the West, kalau bagi Bernard Lewis itu, the West itu Barat di sini adalah istilah yang menunjuk sebuah peradaban. Dan ini peradaban ini kita katakan tadi kalau secara geografis, sekarang ini Eropa, Amerika, Australia, dan wilayah-wilayah yang penduduknya menganut, menerima, mengikuti sistem pemikiran mereka itu semua Barat. Dan itu yang menghadang, yang mengancam kelangsungan peradaban Barat itu hanya satu, yaitu Islam. Kemudian Niall Ferguson nulis buku Civilization, The West and the Rest. Kemudian Shirin Hunter, The Future of Islam and the West. Norman Daniel nulis Islam and the West, The Making of an Image. Kemudian Michael Thompson juga nulis buku ini Islam and the West, Critical Perspective on Modernity. Dan Samuel Huntington, ini mungkin yang paling banyak dikenal luas, The Clash of Civilization. Maksudnya apa tuh? Western Civilization, Islamic Civilization, and maybe other civilization, like Chinese, and the remaking of world order. Namun dari sekian banyak tantangan itu, beliau, Profesor Alatas, fokus kepada dua. Dan kalau kita mau tambahkan, karena itu juga terlihat ya dari buku-buku seperti Notes on the Terengganu Inscription, kemudian Refutation on the Review of the Hujjatus Siddiq, kemudian buku Historical Fact and Fiction, itu Prof. Alatas sangat tegas dan sangat kukuh, bertahan sekaligus menyerang pendapat-pendapat orientalis. Nah, jadi tantangan yang terbesar dari sekian banyak itu adalah sekularisme, kemudian ilmu pengetahuan modern, ya, itu beliau nyebutnya Western knowledge, dan orientalisme. Tantangan yang pertama itu sekularisme, itu makanya beliau menulis buku itu ya. Itu kenapa? Itu karena sekularisme adalah paham yang mengatakan bahwa sekularisasi itu perlu. Beliau menerjemahkan sekularisasi sebagai pensekularan. Dalam buku Perilmu, beliau mengatakan wabah pensekularan atau angin sekularisasi itu telah ditiup ke merata dunia, ke seluruh dunia. Jadi kalau sekarang ini orang begitu takut, begitu cemas karena wabah COVID, kata Prof. Alatas, yang sebenarnya lebih mencemaskan itu adalah wabah sekularisme, wabah pensekularan. Pensekularan itu terjadi disebabkan oleh ketiadaan paham, lack of understanding, dan kelalaian, ignorance kaum muslim
akibat kejahilan akan agama mereka dan hakikat sekularisme. Ya, mungkin seperti anak kecil, karena dia tidak tahu misalnya bahwa makanan yang dia beli di warung itu mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan, maka dia makan aja. Kita juga nggak tahu misalnya kita beli minuman, ternyata minuman itu berbahaya buat ginjal. Itu saya kenal ada ustadz sudah meninggal itu, akhirnya tiap hari cuci darah. Gara-garanya rupanya katanya waktu kuliah di Jogja itu bolak-balik dari kampungnya ke Jogja, itu naik ke motor atau mobil, katanya untuk nambah energi minum kerating daeng setiap hari. Akhirnya rusak ginjalnya. Nah, itu mungkin ya akibat itu kejahilan kan, karena nggak ngerti, belakangan baru ketahui, oh itu bapak, oh gitu. Kalau saya tahu saya nggak akan, kalau saya tahu berarti selama ini nggak tahu. Nah, masalahnya itu bukan kerating daeng, masalahnya itu sekularisme. Ini banyak orang yang merasa that's no problem, bahkan menganggap bahwa sekularisme itu harus dipeluk. Yang bicara soal sekularisme dan sekularisasi itu banyak, dan itu sebenarnya masih terus ya, karena di Barat sendiri ini adalah wacana yang belum selesai. Di antara yang terkenal itu adalah Harvey Cox dengan bukunya itu The Secular City. Dan ini masih menjadi perdebatan, walaupun belakangan sudah ada yang menulis buku dan mengutarakan wacana post secularism atau post secularity. Kata Profesor Alatas, secularization is de-Islamization. Sekularisasi itu adalah penggusuran ajaran Islam, penggusuran Islam. Artinya begini, ya, the more Islamic you are, then the less secular you become. Sebaliknya, the more secular you become, the less Islamic you are. Jadi, kalau volume keislaman kita itu meningkat, maka sekularisasi kita, sekularisme kita itu menurun. Sebaliknya, makin sekuler seseorang, maka makin jauhlah dia, makin tipislah keislaman dia. Sampai akhirnya kalau sekularitasnya pol, ya Islamnya udah nggak ada. Nah, itu makanya dibilang lam yabqa minal islami illa rasmu. It has to do with the infusion of alien concepts into the minds of the Muslim. Sekularisme itu adalah katanya infusi. Kita tahu ya, biasanya infus itu kalau di rumah sakit itu infus air ya, cairan, bukan air lah ya, cairan khusus infus. Nah, itu memasukkan apa? Kalau infus di rumah sakit memasukkan cairan. Kalau sekularisasi itu menginfus konsep-konsep ke dalam pikiran orang Islam. Western civilization is materialistic and this worldly oriented. Dan peradaban Barat itu materialistik. Jadi hanya memedulikan yang material, yang berbenda, bendawi. Dan katanya berorientasi pada kehidupan dunia ini saja. Dan itu katanya itulah sebabnya mengapa sekularisme, pandangan yang demikian itu tidak cocok dengan Islam. Istilah sekular, sekularisme dan sekularisasi itu dari bahasa Latin seculum. Seculum itu artinya zaman, era, gitu ya. Kalau seculum kata benda, sekularis itu kata sifat. Kemudian sekularisme itu kita nyebutnya begitu, itu kita seperti dalam ejaan bahasa Prancis ya, pakai e juga di belakang sekularisme. Itu dari bahasa Latin secularismus.
Nah, memang di dalam buku-buku bahasa Arab modern ya, itu biasa diterjemahkan sebagai al-ilmaniyah. Nah, seolah-olah ini ada hubungan dengan ilmu. Tapi menurut Prof. Atas itu kurang tepat. Beliau mengusulkan bahwa terjemahan yang tepat untuk sekularisme itu adalah al-hunal aniyah. Jadi artinya sekularisme itu menekankan huna di sini dan al-an sekarang, ke di sini, ke disinian dan kekinian. Berarti tidak mementingkan yang di sana dan tidak mementingkan yang dulu ataupun yang akan datang. Akhirat itulah akan datang. Orang-orang yang disebut sekularis, yaitu menganut sekularisme, itu adalah kalau misalnya ditanya, bagaimana kita tahu apakah kita ini sudah sekuler atau bukan? Nah, ini salah satu indikatornya. Yang pertama, kalau kita berpandangan bahwa sekularisasi itu perlu, sekularisasi itu bagus, sekularisasi itu tidak bisa dihindari, maka kita sebenarnya sudah kena virus sekularisme. Bukan virus corona, ya, virus sekularisme. Maksudnya gimana itu? Ya, coba wacana-wacana yang mungkin sebagian kita sering atau pernah mendengar, itu wacana bahwa kita perlu negara yang sekuler. We need a secular state. Nah, itu adalah contoh kecil dari manifestasi sekularisme. Kemudian menganggap bahwa sekularitas itu adalah ciri dari modernitas. Maksudnya, ya, Anda tidak mungkin menjadi modern kalau tidak sekuler. Jadi kalau mau modern maka harus sekuler. Maka sekularisasi itu adalah modernisasi, adalah inti dari modernisasi. Katanya, we want to build a modern state, a modern republic, modern school, modern education, modern itu. Nah, kalau dicecer, itu maksudnya adalah secular. Kalau para ahli sosiologi mengatakan, misalnya, kalau suatu masyarakat itu modern, maka masyarakat itu menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, di situ ada pembagian peran. Kemudian ada fragmentasi ideologi. Kemudian ada privatisasi agama. Dan yang keempat itu ada rasionalitas yang mengalahkan dan menggusur, katanya animisme, mistisisme, dan berbagai macam khurafat. Ini katanya ciri-ciri masyarakat modern. Nah, sekarang masyarakat Muslim, masyarakat Islam, orang-orang Muslim itu mau dimodernkan, mau disekulerkan. Nah, disekulerkan itu gimana? Yang sudah berhasil tentu saja yang pertama, ya, itu katanya ya birokrat Muslim, artinya yang jadi pejabat-pejabat di dunia Islam, itu sudah profesional. Nah, itu sudah terjadi. Kemudian kita lihat ciri yang kedua, itu munculnya relativisme dan pluralisme. Artinya apa? Masyarakat itu tidak lagi katanya berpegang pada satu agama, dan kalaupun misalnya ada satu agama, tidak lagi berpegang pada satu aliran, tapi pada banyak aliran, pada banyak mazhab, dan semuanya itu benar, semuanya itu boleh. Nah, itu kita lihat sebenarnya kalau mau ditelusuri, ya ini gagasan ini relativisme dan pluralisme dalam bentuk fragmentasi ideologi ini ya bermula di barat, ya. Jadi mereka bilang ya tidak mesti orang Eropa itu tidak mesti beragama Kristen, dan kalau Kristen pun tidak mesti Katolik, boleh Protestan, boleh Presbyterian, boleh
apalagi yang ada di Inggris, Anglikan, Lutheran dan sebagainya. Nah, ini ilustrasinya, bedanya katanya masyarakat modern yang sekuler dengan masyarakat primitif yang pra-modern yang tidak sekuler. Nah, jadi kalau pada masyarakat dulu katanya, itu hanya ada 2 kelas saja. Itu kelas the have dan the have not, the master class dengan slave class. Tentang fragmentasi ideologi ini, inilah yang kemudian menyebabkan kita melihat misalnya pluralisme agama itu ditawarkan kemana-mana. Jadi itu adalah satu paket dengan demokrasi, human rights dan sebagainya itu. Paket apa? Paket modernisasi. Jadi sekularisme, pluralisme, kemudian liberalisme, humanisme, human rights itu semua adalah paket dari modernisasi. John Hick misalnya, ini guru besar di Amerika yang menulis tentang buku banyak tentang pluralisme agama, mengatakan all religions are equally true and valid. Semua agama itu sama-sama benar dan sama-sama sah. Fritjof Schuon itu mengatakan there are diverse religion, but in reality it means that all are right. Memang ada banyak agama di dunia ini, tetapi semuanya itu benar. Semua agama benar. Nah, ini semua adalah dampak dan konsekuensi dari sekularisme. Kemudian privatisasi agama. Nah, jadi agama itu harus digusur dari ruang publik. Nah, jadi makanya banyak kan desakan-desakan untuk membubarkan Departemen Agama. Karena kata mereka, coba lihat di Perancis, nggak ada Departemen Agama. Di Inggris, nggak ada Departemen Agama. Di Amerika, tidak ada Departemen Agama. Jadi Indonesia ini gimana? Indonesia ini katanya bukan negara agama, tapi ada Departemen Agama. Makanya ada seorang kiai di Jakarta Timur, ketika ditanya, Indonesia ini gimana? Apakah negara sekuler atau negara Islam? Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara Islam. Jadi negara bukan-bukan. Kata dia ya, bukan kata saya. Itu saya dengar dalam salah satu ceramahnya. Akibat dari privatisasi agama. Jadi agama itu diserahkan kepada individu, kepada orang perorangan masing-masing. Muncul berbagai istilah seperti believing without belonging. Kemudian ateisme, agnostisisme, itu tumbuh subur ya. Kata Harvey Cox dalam bukunya The Secular City. Nah, city di sini ya maksudnya negara ya. Secularization is the liberation of man from religious and metaphysical tutelage and the turning of his attention away from other worlds towards this one. Al-Hunal Aniyah. Sekularisasi itu adalah pembebasan manusia dari naungan agama dan metafisik. Ini jelas. Jadi dianggap agama itu adalah belenggu. Dan metafisik yang dimaksud ini tentu adalah Tuhan ya, karena Tuhan kan tidak kelihatan. Jadi manusia yang sekuler, masyarakat yang sekuler itu adalah masyarakat yang bebas dari agama dan bebas dari Tuhan. Dan katanya tidak peduli kepada akhirat, tetapi peduli dan mementingkan yang sekarang dan yang di sini. Di halaman pembukaan, halaman 4, Harvey Cox mengatakan secularization rolls on. And if we are to understand and communicate with our present age, with our cyclum, we must learn to love it in its unremitting secularity. We must learn, as Bonhoeffer said, to speak of God in a secular fashion and find a non-religious interpretation of biblical concepts. Sekularisasi ini sebagai proses, katanya ini
telah, sedang, dan akan terus bergulir. Dan katanya kita tidak bisa menghindari sekularisasi ini. Kata dia, sekularisasi akan menggilas kita. Maka tidak ada cara lain kecuali kita belajar untuk memahami sekularisasi ini dan berkomunikasi dengan gelombang sekularisasi ini. Dan katanya karena itu kita harus menyesuaikan konsep-konsep Bible itu dengan sekularisme. Yang disebut oleh Harvey Cox, ya, Bonhoeffer, itu nama lengkapnya Dietrich Bonhoeffer. Dia adalah teolog Jerman yang dipenjara dulu ya, zaman Nazi. Kemudian dia menulis banyak surat kepada temannya. Itu surat-suratnya itu dikumpulkan, diterbitkan, dan diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dalam salah satu suratnya itu, dia menulis, "We are proceeding towards a time of no religion at all. Men as they are now simply cannot be religious anymore." Kita, kata dia, umat manusia, sedang berjalan menuju satu masa, satu era di mana tidak akan ada lagi agama. Jadi dia memprediksi bahwa umat manusia di muka bumi ini pada akhirnya akan meninggalkan agama. Pada akhirnya tidak akan ada lagi orang yang beragama. Men as they are now simply cannot be religious anymore. Agama akan ditinggalkan. Itu prediksi Bonhoeffer. Itulah yang disebut tesis sekularisasi. Ini ungkapannya Bonhoeffer. Ini kita lihat dipopulerkan misalnya oleh John Lennon ya dalam lagunya itu ya. Imagine there's no heaven and there's no religion to imagine all the people. Nah, maka sekularisme itu kalau kata Prof. Alatas merupakan tantangan serius, itu ya sudah benar ya. Prof. Alatas menyimpulkan demikian. Karena sekularisme itu, ini Donald Lewis menyunting buku, judulnya With the Heart, Mind, and Strength. Di situ ada artikel Klaus Bockmuehl. Dia mengatakan, secularism is to be understood as the program for overall secularization. Secularism establishes the secular as the highest norm and the highest purpose of action. Jadi katanya kalau perjalanan umat manusia ini menuju sesuatu, maka tujuan akhirnya itu adalah sekularisme. Secularism is the program and philosophy of a thoroughly secular, worldly, and non-religious lifestyle. Sekularisme adalah ideologi yang komprehensif. Dia merupakan worldview, cara pandang seseorang terhadap kehidupan, terhadap alam semesta ini. Sekularisme adalah etos dan adalah sikap. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih orang-orang Barat itu menganjurkan sekularisasi dan menyebarkan sekularisme? Ini tentu sejarahnya panjang ya. Ini sejak 250 sampai 300 tahun terakhir. Jadi para cendekiawan dan ya orang-orang yang terdidik di Eropa itu sejak zaman Renaissance ya, sejak mereka kenal orang-orang Islam melalui buku-buku yang mereka terjemahkan itu semakin tidak suka dengan tokoh-tokoh agama. Yang dimaksud tentu saja ya tokoh-tokoh gereja. Mereka melihat itu
orang-orang gereja, para agamawan di Eropa waktu itu orang-orang yang ya, tidak beres, atau mereka korup, immoral. Nah, ditambah lagi, nah itu ada praktek-praktek seperti inkuisisi, di mana misalnya anak-anak perempuan ditangkap, dibekap, dikurung, kemudian ya diperlakukan semena-mena, kemudian sampai nanti dianggap tidak berguna, udah tua, baru dilepaskan dan dituduh sebagai dukun, sebagai tukang sihir, lalu dibakar hidup-hidup. Nah, puncaknya itu menjelang revolusi Prancis ya, abad ke-17 itu semakin gencar kritik-kritik yang dilontarkan oleh para intelektual seperti Voltaire. Ya, misalnya mengucapkan écraser l'infâme, ya, crush you the infamous. Ya. Kata Harvey Cox dalam buku ini ya, The Secular City, ada 3 ciri dari sekularisasi. Yang pertama itu adalah disenchantment of nature. Jadi katanya sekularisasi sebagai program dan proses, dan sekularisme sebagai ideologinya itu mengajarkan katanya agar manusia tidak lagi takut kepada alam. Maka bedanya katanya masyarakat yang sekuler, masyarakat modern yang sekuler dengan masyarakat primitif, itu kalau misalnya mereka pergi ke hutan, mereka melihat pohon yang besar, itu kalau masyarakat primitif akan bawa sesajen, kemudian menyembah pohon itu. Tapi kalau masyarakat modern yang sekuler, karena dia sudah rasional, dia datang, jadi pulang, lihat pohon besar, pulang dia ke rumah, ambil gergaji. Anda melihat, oh ini, duit ini. Yang kedua, desakralisasi politik. Nah, jadi, sekularisasi itu tidak hanya di ranah kepercayaan, tapi juga di ranah politik. Bagaimana? Maksudnya adalah masyarakat primitif itu biasanya mempunyai pemimpin yang turun-temurun, yang dipercaya sebagai titisan para dewa. Nah, raja, misalnya kayak di Bugis, yaitu katanya Saweri Gading. Dan Saweri Gading itu katanya turun dari langit. Itulah mitos-mitos begitu ya. Ya kita tahu ya, Kaisar Jepang juga dipercaya katanya keturunan Dewa Matahari dan sebagainya. Nah itu semua dianggap nonsens oleh masyarakat modern yang sekuler. Di masyarakat yang modern dan sekuler, itu semua orang diberi kesempatan sama. Untuk apa? Untuk berkontestasi, untuk bertanding jadi pemimpin lewat sistem demokrasi. Jadi doesn't matter baby whether you are white or black, kata dalam lagunya Michael Jackson gitu ya. Black or white, you can be president. Maka kita lihat kan di Indonesia juga didesak terus, didorong terus wacana supaya anyone can be president of Indonesia. Nah itu kan, nah itu desakralisasi politik. Kemudian dekonsekrasi nilai. Maksudnya dekonsekrasi itu apa? Jadi nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat, yang dijadikan acuan moral, itu bukan lagi nilai-nilai suci, bukan lagi nilai-nilai dari agama, tapi nilai-nilai yang ditentukan, yang dibuat. Nah, jadi moralitas itu berdasarkan hukum itu dirumuskan dan nanti disahkan oleh anggota legislatif, oleh Dewan Legislatif di DPR. Inilah contohnya, misalnya homoseksual. Jadi misalnya perkawinan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Pertanyaannya kan, boleh atau tidak? Nah, biasanya boleh atau tidak itu berdasarkan moral.
Nah, jadi misalnya kalau boleh berarti sah menurut undang-undang. Kalau tidak boleh itu berarti illegal. Kalau illegal berarti ada sanksi. Nah, sekarang ketentuan undang-undang itu berdasarkan apa? Itu biasanya berdasarkan moralitas. Moralitas itu ditentukan oleh apa? Jadi yang dibolehkan adalah yang baik. Yang tidak dibolehkan, yang illegal, itu adalah yang tidak baik, yang buruk, yang jelek. Nah, baik dan buruk itu ditentukan oleh apa? Ditentukan nanti ini kalau dalam masyarakat primitif, katanya, yang menentukan baik dan buruk, dan karena itu nanti boleh dan tidak boleh, itu adalah Tuhan. Adalah Nabi, adalah syariat, adalah Bible, adalah Yesus. Tapi dalam masyarakat modern, persetan itu semua. Yang menentukan baik dan buruk adalah masyarakat. Kalau masyarakat menerima, if something is accepted by the society, by everyone, misalnya melalui voting, maka then it is okay. Then it is good. Nah, kalau sudah good, nanti it is legal. Nah, ini yang dimaksud dekonsekrasi nilai. Modern man enjoys a freedom made possible by technology and undergirded by almost total privacy. Jadi setiap orang bebas melakukan apa saja asalkan tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain. Makanya orang yang berzina, laki-laki dan perempuan dewasa, katanya suka sama suka, walaupun mereka tidak menikah, bukan suami istri, kalau mereka melakukan hubungan intim berzina di satu tempat yang tertutup, yang tidak, itu berarti dianggap tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu ketertiban umum. Kalau dia berzinanya misalnya di pasar, nah itu baru mengganggu ketertiban umum, baru itu bisa dikriminalkan. Nah itu dekonsekrasi nilai. Nah kata Klaus Bockmuhl, sekularisme bisa diringkas sebagai berikut. The common denominator of all these phenomena of secularism is the attempt to reconstruct the world and human existence under that presupposition which Grotius had only employed as hypothetical, yaitu the assumption that God does not exist and God's reality and commandments dan wujud maupun perintah-perintah Tuhan can and should be neglected, bisa dan harus diabaikan. Itu tadi persetan Tuhan dan agama. Kenapa? Karena man is fully autonomous. Nah, ya. Ini sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Nietzsche juga ya, yang kita akan lihat. Memang ada sebagian sosiologis seperti Bruce Stephen, kemudian Peter Berger, kemudian Stark dan Ben Bridge ya, yang berpendapat bahwa sekarang ini ada kecenderungan desekularisasi. Jadi artinya para ilmuwan ini sudah mulai menolak atau merevisi. Itu jadi pendapatnya Bonhoeffer dan sebagainya yang mengatakan bahwa umat manusia akan meninggalkan agama dan akan menjadi sekuler semuanya. Kata mereka tidak. Kenapa? Karena gejala-gejala yang terlihat itu terutama sejak misalnya revolusi Iran, kemudian fenomena politik ya di Amerika, di Eropa, itu di mana sentimen agama itu tetap saja berperan dalam kontestasi politik. Maka mereka mengatakan secular society tends to move away from reified organized religion and turn to quasi-religions or pseudo-religions. Jadi masyarakat katanya tidak akan sepenuhnya meninggalkan agama. Mereka paling hanya beralih dari agama-agama yang tradisional, agama-agama yang klasik, agama-agama yang beku, itu seperti Kristen, Yahudi. Mereka mencari agama-agama baru.
Jadi dibilang sini quasi religion, ya. Itu yang dibilang apa, New Age movement. Jadi agama gado-gado lah, comot sana comot sini bikin agama baru. Gitu. Dan kata Bruce Stephen, sekularisasi itu tidak akan bisa menghabisi agama. Jadi bisa menggusur tapi tidak akan bisa melenyapkan. Agama akan tetap ada dan dibutuhkan oleh umat manusia. Memang ada ramalan begitu ya. Tetapi kita lihat walaupun misalnya tendensinya tidak ekstrim, tetapi tetap itu membawa umat Islam keluar dari akidah dan syariah. Misalnya ya, ini buku-buku yang terbit di Barat ini, bukunya James Turner, Without God, Without Creed, Ethics Without God, kemudian From Religious Culture to Religious Faith. Jadi dia bilang ya tidak usahlah itu apa namanya syiar-syiar agama itu diamalkan kemudian dipelihara. Cukup dia bilang keimanan saja, cukup kepercayaan saja. Itu yang disebut fideisme. Dan ada istilah eupraxophy, living without religion. Kata mereka, yang penting itu kita menjadi orang baik. Yang penting itu kita berbuat baik kepada sesama manusia. Itu aja yang penting. Buat apa katanya Anda beragama, Anda haji dan sebagainya, tapi kalau Anda tidak peduli kepada sesama. Maka muncul tuh ya istilah yang kita dengar lah dari sebagian dosen IAIN atau UIN itu, kesalehan sosial. Ada lagi yang bikin sholat sosial. Itu semua yang dibilang Prof. Alatas itu ya. Jadi kena jangkitan virus sekularisme itu. Religion without God, God without religion. Ini stiker yang dipasang di dalam bis, persis di belakang supir. Jadi semua penumpang ini lihat, why believe in a God? Just be good for goodness sake. Buat apa katanya percaya pada Tuhan? Cukup Anda menjadi orang baik. Good without God. Living without religion, living without God. New direction for atheists, agnostics, secularists, and the undecided. The agnostics, the undecided. God without religion. Nah, situasi ini sebenarnya sudah diramalkan juga oleh filosof Jerman itu ya, Friedrich Nietzsche, yang mengatakan God is dead, Tuhan sudah mati. Nah, maksudnya dia ya ini dia melihat ke modernitas dan modernisasi di Barat ini akhirnya membawa masyarakat kepada ateisme, sekularisme, naturalisme, materialisme dan sebagainya. Nah, sebagaimana sih sebenarnya sekularisme dan sekularisasi itu di dunia Islam? Kita lihat ini beberapa contoh, misalnya Turki. Di Turki itu sudah mulai sebenarnya sejak zaman Ottoman, zaman dinasti Utsmaniyah, itu di akhir-akhirnya. Mereka memperkenalkan itu program namanya Tanzimat. Nah, itu sebenarnya istilah lain dari westernisasi dan modernisasi. Akibat kalah perang, kemudian mereka mengatakan pertama sih yang mau dimodernisir, direorganisir itu adalah ketentaraannya, militernya. Tapi belakangan secara bertahap akhirnya ya bukan akhirnya, puncaknya itu dinasti Utsmaniyah digulingkan, ya, kita ketahui. Kemudian muncullah Republik Turki modern yang salah satu asasnya, salah satu, kalau kita kan Pancasila, kalau mereka di sana 6 sila. Nah, itu sekularisme. Itu asas dari negara Turki modern yang digagas oleh Kemal Atatürk.
Nah, dan sejak itu muncul berbagai macam program untuk untuk menggusur agama dari ruang publik dan dari pikiran masyarakat. Tapi alhamdulillah ya, saudara-saudara kita bangsa Turki itu orang-orang yang kuat sehingga Islam di sana masih dapat bertahan. Nah, kalau dibandingkan antara Turki Utsmani dengan Turki modern, itu kita lihat misalnya ya pemimpinnya. Turki Utsmani, lihat itu dari busana saja, pakaian saya sudah beda. Sultan itu pakai sorban, pakai torbus. Nah, sementara Kemal Atatürk ini orang Turki juga ini. Dia sudah berpakaian seperti orang Barat. Memang westernisasi. Kemudian benderanya. Kemudian ya kalau sudah otaknya, akalnya itu disekulerkan, ya, yang seperti ini akan terjadi ya. Mesir juga begitu. Sekularisasi itu bermula sejak akhir abad ke-19, ya, tahun 1800-an. Nah, itu waktu gubernur jenderal Mesir itu adalah Muhammad Ali Pasha. Nah, waktu itu kan Inggris masuk, nah, kemudian terjadi pengiriman besar-besaran lah orang-orang Mesir itu, cendekiawan-cendikawannya dikirim belajar ke luar negeri. Nah, maka tahun 1925 itu muncul Ali Abdul Razik yang mengemukakan argumen bahwa Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu katanya diutus untuk mengajarkan agama, bukan untuk mendirikan negara. Al-Islam wa usulul hukum. Nah, kita lihat ini berkorelasi sebenarnya dengan penghapusan Khilafah Utsmaniyah itu. Dan munculnya Republik Turki modern. Jadi kita harus melihat ini interkoneksi antara kejadian-kejadian di dunia Islam, itu sejak 300 tahun terakhir ini. Maka jangan heran kalau sejak itu, sejak sekularisasi itu terjadi di Timur Tengah, di Turki, di Mesir, itu umat Islam yang jumlahnya besar, yang kemudian terkotak-kotak menjadi negara-negara baru, ya, Saudi, Kuwait, Irak, kemudian Yaman, Yordan, dan sebagainya, itu tidak mampu membereskan satu entitas kecil itu yang seuprit itu di tengah-tengah mereka. Dan kita lihat dampak dari sekularisasi itu pemuda Timur Tengah dulu dan pemuda Timur Tengah zaman sekuler masih sama-sama pakai gamis, sama-sama pakai sorban, tapi gayanya, pikirannya udah lain. Yang satu generasi Coca-Cola, McDonald. Nah, di Indonesia juga sama. Sekularisasi itu bermula sejak zaman Belanda. Kedatangan orang-orang Belanda yang kemudian memberlakukan itu ya kebijakan Islam masjid. Ya, ini sudah ada kajian-kajian, banyak kajiannya Karel Stenbring, kemudian kajiannya Pak Akib Suminto. Itu bagaimana pemerintah kolonial Belanda itu mengambil langkah-langkah untuk to contain the Muslims and to ada juga Pak Deliarno nulis di buku judulnya Administration of Islam in Indonesia. Kemudian itu di zaman penjajah. Kemudian muncul sesudah kemerdekaan kan NKRI, Soekarno sebagai presiden, kemudian digantikan oleh Pak Harto tahun 65 ya. Kemudian 5 tahun kemudian ada cendekiawan muda Pak Nurholis Majid itu melontarkan gagasan Islam yes, Islamic Party no. Kita hanya mau Islam, tapi kita tidak mau partai Islam. Kalau sekarang ini disebut
politik Islam. Jadi agama Islam yes, tapi politik Islam no. Terus sejak itulah para pengamat politik sampai sekarang ini kan selalu bernyanyi, kita dengar nyanyiannya apa di media, nyanyiannya Islam memang mayoritas di Indonesia, tetapi katanya partai-partai Islam itu tidak akan pernah menang, selalu kalah. Itu nyanyiannya. Yang diulang-ulang terus gitu ya. Pak Donald Porter. Oh, ini ada yang tumpang tindih ini tadi ya. Iya. Donald Porter mengatakan karena itu, ini seorang peneliti dari Australia yang sudah mengkaji kebijakan pemerintah sejak zaman Orde Lama dan Orde Baru, sampai pada kesimpulan begini. In Indonesia, the state's political strategy regarding Islamic education was determined by the same set of priorities that had led the army to pursue a twofold strategy for depoliticization of Islam and de-Islamization of politics. Jadi katanya mengenyahkan unsur-unsur politik dari Islam dan mengenyahkan unsur-unsur Islam dari politik. Jadi Islam itu harus disterilkan dari politik dan politik itu harus disterilkan dari Islam. Ya. Jadi kelihatanlah juga ini apa namanya interkoneksi ya antara kebijakan pemerintah, kemudian teriakan-teriakan teriakan-teriakan cendekiawan seperti Pak Nurholis Majid bahwa Islam itu perlu dimodernkan, perlu diindonesiakan, dan perlu disekulerkan. Maka muncul itu ya, secular Islam, modern Islam, liberal Islam, dan sebagainya. Dan belum lama ini ya, tahun 2017 juga ini berita dari BBC. Katanya dalam sebuah kunjungan itu Pak Joko Widodo berkata dalam pidatonya bahwa agama dan politik itu harus dipisah sehingga rakyat tahu mana yang agama dan mana yang politik. Ya ini di Barat sekarang ini juga semakin kencang karena kita ketahui jumlah orang Islam di negara-negara seperti Prancis, Jerman, kemudian Belanda, Belgia, bahkan Inggris itu bertambah terus. Dan itu cukup merisaukan. Banyak yang kemudian jadi cemas. Mau dibawa kemana ini katanya negara kita ini. Nah, tantangan yang kedua, yang tadi disebut yang pertama tantangan sekularisme dan sekularisasi, yang kedua itu adalah tantangan, kata Prof. Atos, ilmu pengetahuan modern yang berasal dari Barat. Many challenges have arisen in the midst of man's confusion throughout the ages, but none perhaps more serious and more destructive to man today than the challenge posed by Western civilization. Memang ada banyak tantangan yang membuat orang bingung, banyak membuat orang keliru, tetapi tidak ada yang lebih serius dan lebih merusak pada zaman kita sekarang ini daripada yang lebih merusak dari peradaban Barat. Maksudnya ya inilah yang menjadi masalah. Kata beliau, karena itu tantangan yang umat Islam perlu hadapi dan atasi itu adalah tantangan ilmu pengetahuan. Not as against ignorance, but knowledge as conceived and disseminated throughout the world by Western culture and civilization. Jadi orang Barat itu tidak hanya mengimpor Boeing, ya, pesawat, kemudian
kendaraan, kemudian handphone dan berbagai macam produk teknologi, obat-obatan dan sebagainya. Tapi mereka juga mengekspor, maaf tadi bukan mengimpor, mengekspor kultur, peradaban dan ilmu pengetahuannya. Kenapa menurut Profesor Alatas ilmu pengetahuan modern itu bermasalah? Beliau mengemukakan sejumlah argumentasi. Yang pertama, because it is ill-conceived. Karena apa yang dianggap ilmu itu konseptualisasinya tidak betul. Kemudian ilmu pengetahuan modern ini yang dikembangkan oleh orang Barat dan kemudian kita adopsi dan kita kembangkan itu has lost its true purpose due to being unjustly conceived, and it has itu sebenarnya sudah kehilangan tujuan yang sebenarnya. It has brought about chaos in man's life rather than peace and justice. Sains modern itu telah menimbulkan kekacauan dalam hidup umat manusia daripada kedamaian dan keadilan. Artinya banyak kerusakan, kemudian kekacauan, peperangan, konflik dan sebagainya itu disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Barat dengan filosofi yang keliru itu. And it pretends to be real. It generates confusion and skepticism. It has elevated doubt and conjecture to the scientific rank in methodology. It regards doubt as a valid epistemological tool in the pursuit of truth. It has for the first time in history brought chaos to the three kingdoms of nature, the animal, the vegetal, and the mineral. Nah, jadi ini argumen-argumen yang beliau kemukakan, mengapa tadi beliau menyebut ini problematic, serious, and destructive. Salah satu filosofi ilmu pengetahuan yang dianut di Barat itu, yang berasal dari Barat, dan sekarang ini yang kita adopsi, itu adalah pandangan bahwa ilmu pengetahuan itu netral. Kata Prof. Alatas, knowledge is not neutral, and can indeed be infused with a nature and content which masquerades as knowledge. Such knowledge taken as a whole is not true knowledge. Itu makanya beliau katakan ill-conceived. Its interpretation through the prism, as it were, the worldview, the intellectual vision, and psychological perception of the civilization that now plays the key role in its formulation and dissemination. Jadi, walaupun objeknya itu universal, tetapi interpretasi terhadap objek-objek tersebut yang dilakukan oleh para ilmuwan itu kan tidak netral. Nah, kata beliau lagi, apa yang disebarkan dan dipromosikan sebagai ilmu pengetahuan itu mengandung katanya karakter, kepribadian, semangat orang-orang Barat yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Kata beliau ini, because Western knowledge is permitted with the spirits of dualism, rationalism, empiricism, naturalism, skepticism, relativism, dan sebagainya that are contrary to Islam. Ya, maka beliau mengusulkan kemudian perlu dilakukan counter sekularisasi, counter westernisasi, yaitu adalah Islamisasi. Dan Islamisasi ini katanya ya beliau uraikan lah ya, singkatnya itu melalui takhliyah dan tahliyah. Istilah yang beliau gunakan de-westernization, that is the isolation of key elements and concepts that make up Western culture and civilization from every branch of present day knowledge, dan Islamisasi, which is the infusion of Islamic elements and key concepts in every branch of relevant present day knowledge. Beliau menulis buku ini Islam and the Philosophy of Science. Ini juga ada chapter dalam buku Islam Scholarism itu de-westernization of knowledge. 127.
the westernization of knowledge. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya. Tadi sudah dipaparkan tentang problem kita melawan dunia barat, misalnya. Kemudian meliputi secularism, kemudian Western knowledge, dan yang ketiga Orientalism, dan tadi dijelaskan panjang lebar mengenai secularism dan Western knowledge. Nah, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dan juga seperti kemarin, dua metode yang bisa digunakan untuk sesi tanya jawab ini adalah chat langsung melalui host, dan metode kedua adalah melalui fitur raise hand yang ada di Zoom, kemudian nanti host akan memperbolehkan untuk berbicara. Saya akan terlebih dahulu membacakan pertanyaan yang telah masuk di chat sebelumnya. Pertanyaan pertama, Ustadz, dari Mahardika, asal Surabaya. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan transcendental unity of religion dengan pluralism? Jadi, karena tadi disebutkan dua-duanya, jadi yang ini yang dipertanyakan adalah perbedaannya antara transcendental unity of religion dengan pluralism. Kemudian pertanyaan kedua dari Faisal, asal Banyumas. Kita mengenal konflik antara pemikiran Barat dengan Islam, tetapi apakah ada juga tantangan Islam dengan dunia atau pemikiran Timur, seperti Konfusius, Hinduisme, dan juga seperti yang terjadi di India? Dan ini juga selaras dengan pertanyaan dari Vini Pratama Putra, bagaimana dengan selain Barat dalam masalah eksternal, seperti Cina dan Rusia? Kemudian pertanyaan ketiga dari Muhammad Qobalat Ihromi. Saya sering mendengar istilah agama itu urusan privat. Yang ini sepertinya berkaitan dengan yang Ustadz sebut dengan privatisasi agama sebagai dampak dari sekularisme. Pertanyaan saya, bagaimana Islam menempatkan hubungan antara masyarakat mengenai agama yang dianutnya? Karena seandainya agama ini dimasukkan ke ranah private, ini justru akan menghilangkan ajaran amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi menanggapi tentang agama itu urusan privat. Mungkin itu dulu, Ustaz. Dibaca lagi dulu, apa tiga lagi. Biar saya istirahat dulu sebentar. Iya, siap, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Friana Aurora. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon izin bertanya, apa yang diperjuangkan oleh Barat sebenarnya dengan melakukan sekularisme? Apakah untuk menantang otoritas Tuhan dalam mengatur kehidupan? Kemudian masih sama pertanyaannya, apa yang dapat Barat capai dengan terus-menerus melakukan sekularisasi? Mengapa Islam dan umat Muslim yang menjadi sasaran utama? Mengapa bukan agama dan umat lain? Dan bagaimana Muslim harus memperlakukan pemikiran orang dan produk Barat? Satu lagi? Nah, ini satu lagi dari Ambara Winarti. Ustadz, apakah sekularisasi itu murni karena Barat trauma terhadap agama Kristen yang dulu menerapkan teologi, tapi mereka banyak menyepang dan malah menzalimi masyarakatnya? Atau ada faktor lain, misal ketakutan atas berkuasanya umat Islam? Oke. Ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi. Ada 6 ya. Saya coba jawab dengan ringkas. Yang pertama, apakah apakah ada perbedaan
unity ya, transcendental unity of religion dengan pluralism, pluralisme agama. Iya, begini, kalau transcendental unity of religion itu kata mereka begini, kita mengakui keragaman, keberbagaian agama-agama di dunia ini. Jadi dan tidak mungkinlah kita katanya menyatukan agama-agama itu. Jadi orang Islam, orang Hindu, orang Yahudi itu tidak mau dilebur agamanya jadi satu. Mereka ingin bertahan dengan agamanya masing-masing. Nah, karena itu kaum Transcendental Unity of Religion ini katanya bermain mengajak semua penganut agama-agama itu agar bersatu di level metafisika. Jadi kata mereka, ini kan semua agama-agama ini percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta, sebagai penguasa, dan sebagai sesembahan. Ini sebenarnya kan jelas sekali ini yang diajak, yang dijajakan oleh Transcendental Unity of Religion ini seperti yang ditawarkan kepada Rasulullah dan dijawab oleh Allah dengan surat Al-Kafirun itu, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum bukan la qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dan kalian juga tidak menyembah yang aku sembah. Artinya kita menyembah Tuhan yang berbeda. Tapi Transcendental Unity of Religion ini sudah kacaunya di situ, kelirunya di situ. Jadi ya kan orang Hindu menyembah Tuhan, orang Kristen menyembah Tuhan, orang Islam menyembah Tuhan. Karena itu sama-sama menyembah Tuhan. Karena itu Tuhan yang disembah adalah sama. Itu karena sama dengan begini, misalnya ya, jangan Pak Ma'ruf Amin lah, Donald Trump punya istri, gitu. Donald Trump is a married man, gitu ya. Donald Trump adalah laki-laki yang beristri, gitu. Donald Trump sudah kawin. Kemudian kita bilang Pak Jokowi sudah kawin. Berarti masing-masing sudah punya istri. Nah, terus habis itu karena itu istrinya Donald Trump dengan istrinya Jokowi sama. Nah, itu kan nggak beres begitu kan. Nah, kalau pluralisme itu menekankan validitas. Jadi menekankan kebenaran, truth and validity. Kalau tadi menekankan aspek metafisikanya. Kalau ini menekankan validitas. Nah, katanya Tuhan itu kan transenden. Tuhan itu di luar jangkauan kita sebagai manusia. Nah, tetapi dia bilang ini semua agama ini katanya, kalau bahas istilahnya Pak Nurholis Majid itu seperti jari-jari sepeda. Semuanya menuju ke pusat, satu pusat. Jadi katanya kalau jari-jari sepeda itu kan lingkaran gitu. Nah, itu ada sumbunya. Tuhan itu adalah sumbu katanya. Dan agama-agama itu ibarat jari-jari. Nah, itu pandangan pluralisme. Dan macam-macam lah digunakan analogi. Mungkin itu nanti kita bahas lebih lanjut. Dan kalau untuk sementara, kalau buku tentang Transcendent Unity of Religion itu dalam bahasa Indonesia mungkin belum banyak ya. Tapi kalau buku tentang pluralisme agama itu sudah banyak, dan salah satu yang paling jelas itu mudah dipahami itu bukunya Pak Dr. Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama. Nanti mencarilah itu. Tapi di Jurnal Islamia juga pernah kita bahas ini. Dua ini ya, masalah Transcendent Unity of Religion dengan pluralisme. Pertanyaan berikutnya yang kedua, nah tadi Prof. Altas menyebut tantangan eksternal itu dari Barat. Tadi apakah misalnya
Rusia itu tidak juga merupakan tantangan ya. Kalau Rusia itu sebenarnya masuk barat karena Rusia itu secara ras itu adalah Slavic ya. The language, the nation itu adalah Slav. Jadi Prof. Atta sudah nyebut. Makanya tradisi kulturalnya dan tradisi agamanya itu ya Kristen juga. Nah, kalau Cina bagaimana? Kenapa itu tidak menimbulkan tantangan? Mungkin tantangan politik ya, tantangan politik, tapi tantangan agama itu tidak. Nah, tadi kalau misalnya Cinanya itu Cina komunis, ateis, yang kemudian seperti kita saksikan bersama, mereka menindas bangsa Uighur yang Muslim. Nah, itu juga sebenarnya masuk tantangan. Ya. Tapi ya itu mungkin bisa kita tambahkan lah. Saya setuju juga itu untuk dimasukkan. Ya, ini kan wacana yang terbuka ya. Everybody is welcome to contribute. So you can add, you can modify, but it is not fixed. Artinya ini adalah yang barusan kita bahas itu adalah apa yang dipikirkan oleh Profesor Alatas. Ya berarti kalau misalnya nanti ke depan itu merupakan tantangan baru atau ada tantangan baru, ya kita harus update ya. Terus yang ketiga tentang privatisasi agama itu akan berdampak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Iya, memang. Makanya soal kemarin tuh yang kita mengajukan judicial review tentang undang-undang itu KUHP yang pasal mengenai perzinaan, itu ya itu akan terjadi terus itu pertarungan ini. Jadi pertarungan orang-orang yang sekuler, orang-orang yang menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, dari Komnas HAM, kemudian dari pihak liberal, itu orang Islam. Aneh kan? Jadi orang Islam tapi mewakili pandangan orang Barat. Gitu. Jadi orang Islam tapi berhujah. Nah, tadi menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran, tapi untuk membenarkan liberalisme dan sekularisme. Ya, itu yang dibilang Prof. Alatas kemarin gitu ya. Confuse people. Confuse tadi tidak bisa membedakan bayam dengan kangkung. Terus yang keempat, tujuan sekularisme dan sekularisasi itu untuk menantang Tuhan. Ya, makanya kalau yang terbaru ya, kalau di ranah agama, di ranah Sunda, maaf, bukan ya sekaligus lah itu ya. Ada Richard Dawkins. Tahu ya, Richard Dawkins itu profesor di Oxford, Professor of Science and Religion, Science in Society. Gitu. Dia ahli biologi. Dia banyak menulis buku. Nah, itu yang menganjurkan pendapat bahwa ya Tuhan itu tidak perlu kalau bukan tidak ada. Terus yang kelima, mengapa Islam dan orang Islam yang dijadikan target oleh sekularisme dan ya karena memang ajaran Islam itulah yang paling keras. Kalau kita lihat agama-agama lain, agama Hindu, Buddha, nah itu tidak sekeras Islam lah menantangnya. Mereka lebih dua agama itu lebih cair, lebih bisa mungkin menerima atau kalau Islam itu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah itu kan sangat tegas. Jadi makanya yang akan berbenturan, akan bentrok dan
dan memang tidak akan pernah cocok, ya itu hanya agama Islam. Makanya juga Bernard Lewis kan nulis buku tadi yang kita lihat di awal itu Islam and the West. Yang keenam, terakhirnya, sekularisasi di Barat itu apakah karena trauma pada pengalaman ya, karena pengalaman buruk di abad pertengahan itu ya, di mana agama itu diperalat, kemudian habis itu dijadikan ya dijadikan alat penindasan, kemudian agama itu disalahgunakan dan sebagainya itu, atau karena takut Islam berkuasa. Saya menjawabnya dua-duanya. Trauma itu makanya mereka katakan kita tidak mau melakukan kesalahan yang sama yang pernah kita lakukan di masa lalu. Itu tadi yang menindas orang, kemudian mengatasnamakan agama untuk kepentingan ekonomi dan sebagainya, politik dan sebagainya. Tapi juga sekaligus tadi karena Islam dilihat, Islam dan orang Islam sebagai ancaman. Ya kenapa? Karena Islam itu ada, karena ada orang Islam. Coba orang Islam mati semua, ya Islam nggak ada. Ya berarti yang ditakuti itu memang ancaman orang Islam. Karena orang Islam yang bagaimana yang mengancam? Ya itu orang-orang Islam yang dianggap sebagai ancaman, yang ditakuti itu adalah orang Islam yang mengerti Islam. Maka salah satu cara untuk mereduksi, mengurangi ancaman itu adalah membuat orang-orang Islam itu tidak mengerti Islam. Jadi mengurangi jumlah orang yang mengerti tentang Islam. Nah, dengan berkurangnya makin banyak orang Islam yang tidak paham agama, berarti makin kecil lah risiko dan ancaman yang dihadapi oleh peradaban Barat. Makanya proyek itu ya, demokratisasi pluralisme melalui Asia Foundation, Ford Foundation itu kencang. Karena itu untuk mengurangi pemahaman dan mengurangi dan menyelewengkan, merusak pemahaman orang Islam tentang agamanya. Nah, itu didanai ya, jutaan dolar itu. Nggak tahu kalau sekarang masih jalan atau enggak. Oke. Ya, gimana? Saya rasa cukup ya, nanti mungkin dikirim aja pertanyaannya. Ya, baik, berarti dicukupkan ya. Kalau begitu, jazakallahu khairan kepada Ustadz Syam sudah memberikan materi pada pagi hari ini dan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya nanti akan kami susulkan ke Ustadz Syamsuddin. Mungkin sebelum saya tutup, ada beberapa kata yang ingin disampaikan Ustadz untuk menutup pertemuan pada hari ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih dan saya juga mohon dimaafkan jika terlontar mungkin kata-kata yang tidak berkenan. Saya berterima kasih dan sangat berbahagia bisa berbagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan, akhwat sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya harap masing-masing this is not all ya, masing-masing berusaha membaca lebih jauh, membaca sendiri, dan kalau bisa sih menulis ya, 1 halaman 2 halaman, kemudian boleh kirim ke saya, boleh kirim langsung ke media massa atau dipasang di blog atau di media sosial, di Facebook dan sebagainya. Itu dengan niat itu balighu anni walau ayah. Dan jadi pesan Rasulullah sampaikan walaupun satu ayat itu nggak mesti maksudnya ayat Quran ya, tapi pesan dari ayat tersebut ya. Pesan dari ayat tersebut. Jadi misalnya kan ada ayat wa atidzal qurba haqqahu. Kita tidak mesti menulis di Facebook itu ayat Quran itu. Kita kasih misalnya cerita nyata bahwa ada orang begini kemudian membantu menolong, itu sudah termasuk menyampaikan pesan dari ayat
tersebut. Dan juga hadis Rasulullah, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Kalau kita bisa menginspirasi, kalau ada orang tergugah, ada orang bisa terbuka pikirannya, bisa berubah menjadi baik melalui atau dengan perantara atau disebabkan oleh apa yang kita ucapkan, kita sampaikan, kita sharing, itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan ya, diapresiasi di akhirat. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para peserta sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini, kuliah daring Pentala pertemuan kedua. Sebelum saya tutup, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, pertemuan selanjutnya insya Allah akan dilaksanakan tanggal 9 Mei dengan materi makna adab dalam perspektif Syed Muhammad Naqib Alatas, yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Ugi Sugiharto dan Ugi Suharto. Ugi Suharto, maaf. Insya Allah akan dibersamai Ustadz Ugi Suharto, dan waktunya dimulai pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Dan untuk pertemuan terakhir, yakni tanggal 10 Mei, insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Hamid Fahmi Sarkasi dan membahas makna dan tradisi ilmu. Dan untuk waktunya insya Allah akan dimulai pukul 9 hingga 11 siang. Demikian pertemuan kedua dari kuliah daring Pentala kali ini. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Dan apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.